kita ketemu di Obras, obrolan belajar seru. Apa sih Obras? Kita bakalan ngebahas semua tentang apa yang mau lu pelajarin di sini. Kali ini kita mau ngebahas apa aja nanti yang ditanyain sama tamunya. Tamu kita jauh-jauh datang dari negeri antah berantah bersama Bang Adit. Ayo Bang Adit, kita ngobrol aja, Dit. Apa tuh? Ngobrol apa aja. Apa kabar, Dit? Sehat. Alhamdulillah. Hal apa nih yang menurut lu sampai detik ini sekarang ini sampai detik ini ya kan lu masih eksis bergaul di bidang ya, dunia gunung-gunungan lah, gunung siapa nggak tahu dah. Bisa dia bener. Gunung buat gua gunung apa ya? Ada istimewa, ada misteri di situ yang nggak ada sesuatu yang nggak bisa dijawab dengan jawaban secara kata-kata. Di gunung itu ada misteri yang selalu yang ngejawabnya itu gunung itu sendiri, hutan itu sendiri. Beda-beda. Makanya setiap langkah, setiap kali gua pijak selalu ada jawaban yang bakalan gua petik dari setiap perjalanan. Itu yang nyampe saat ini. Bahkan masih banyak pertanyaan yang bakalan gua gali terus sampai sahabat. Nah, makanya di gunung itu tempat belajar yang lumayan cepet banget gitu. Itu makanya gua sampai saat ini masih eksis di dunia gunung-gunungan dan hutan. Begitu kiranya, Dit. Terus apa ya? Tapi kan masih sering misalnya edukasi ke ya mungkin dari sekolah ke sekolah atau ya dari kampus ke kampus gitu. Ya kalau itu sih emang berbagi Dit. Ilmu ya. Ilmu lah. Ilmu Soalnya kan buat bagi-bagi ya. Karena kan nggak semata-mata kita punya nih ya udah buat kita doang, enggak lah, itu mah buat kita kirim-kirim ke yang lain juga kan. Sama kayak sekarang kan banyak para pendaki pemula yang apa sih namanya, yang penting gue punya duit, punya waktu, berangkat tahu tapi kan nggak tahu resikonya seperti apa kan. Makanya kadang orang naik gunung ya sebatas gue dapat foto selfie nih, dapat foto puncak gunung nih, udah selesai, yang penting dia post di IG. Lagi deh, balik lagi. Mereka nggak tahu resiko apa yang bakalan mereka dapetin. Kalau misalkan terjadi apa-apa. Nah itu, kebanyakan orang punya duit nih, gue punya duit, punya waktu, berangkat. Padahal fatal sekali kan itu. Iya. Ibaratnya apa ya? Bekal apa sih? Dasarnya dulu kan yang harus tahu lah. Nah betul ya harusnya emang mungkin dasarnya seperti apa gitu kan, apaan aja tuh kira-kira kalau misalkan ya orang pengen naik gunung apalagi pemula gitu. Kalau untuk dasar sih yang jelas lu harus punya ilmu. Ya. Terus yang paling mendasar fisik, mental, semangat, sama yakin. Kalau lu fisik lu ngedrop, mental lu nggak kuat, ya percuma lu semangat lu yakin tapi ternyata malah nyusahin orang kan itu. Benar. Jadi ya ilmunya semua itu. Kadang-kadang kan namanya dia pengennya taunya gue pengen muncak, cuman nggak tahu kondisinya. Iya betul. Akhirnya di sono drop, parah. Waduh parah. Ya kan? Karena buat muncak. Iya. Kayak apaan sih puncak? Kayak apaan sih gitu. Padahal ya gitu-gitu aja, maksudnya nggak kemana-mana. Nggak bakal, kan ada pepatah katakan lari gunung dikejar, padahal gitu ya. Iya. Padahal gunung mah kagak kemana-mana, puncak juga nggak kemana-mana. Makanya ada beberapa pendaki, beberapa pendulu kita kan menyatakan tujuan utama kita naik gunung bukan puncak. Tujuan utama naik gunung adalah pulang ke rumah dengan selamat. Percuma kalau misalkan lu nyampe puncak gunung ternyata mati, digotong pakai kantong oren gimana kan? Kali ada yang mau gitu. Itu makanya bahayanya. Makanya jangan cuma punya duit, punya waktu lu berangkat. Sebenarnya sih ya harusnya. Ya fisik juga kan, terus iya. ya perbekalan juga kan nggak bisa istilahnya. Gue bawa segala macam ciki lah apalah, ngapain piknik? Iya bener mau piknik. Jangan sampai kita malah bawa ciki, bawa logistik yang banyak-banyak sampai 2 keril kadang orang-orang, tapi dia lupa bawa jas hujan. Nah, itu dia. Kebanyakan orang kayak gitu sekarang. Selesai sudah. Nah, iya makanya bahkan ada beberapa yang pernah gue temuin juga ya tanpa menutup ya. Ada beberapa orang juga yang gue temuin di sana itu
di hutan, terutama di taman-taman nasional yang ada di Indonesia. Mereka menyepelekan, ini mah taman nasional ini nggak akan nyasar iya. begitu. Maksudnya mungkin taman nasional kan emang udah dikelola dan emang udah ada jalurnya gitu. Iya, itulah sayangnya kadang sama pendaki, ya maaf ya untuk yang sekarang atau yang lama-lama yang kurang mau bertanya. Sebenarnya apa salahnya sih bertanya kan kayak gitu. Iya. Sama-sama di jalur kan ibaratnya kita bertanya, ya apa susahnya tinggal nanya. Iya, Kadang-kadang kita nanya, "Bang, puncak dikit lagi." Iya, 30 menit. Iya, walaupun pendaki banyak nipunya ya. 5 menit lagi, 5 menit lagi, 40 kali 5 menit. Oke, banyak orang tuh kayak gitu. Sama itu juga sih, apa namanya, kayak ilmu yang paling penting, kayak manajemen perjalanannya, apa aja mau kita bawa, mau kemana. Kayak kita kalau nyasar kita mau ngapain kan kayak gitu. Intinya sih kayak gitu sih sebenarnya dalam dunia pendakian. Nggak semata-mata lu naik, yang gue sering bilang tadi, ngapain lu punya duit, punya waktu, lu naik gunung, mendingan ke Ancol udah ketahuan, naik kora-kora lu. Iya. Kalau nggak ke Taman Mini camping, keliling Indonesia kan. Karena ada perkemahan itu kan Ragunan. Ya, di perkemahan Ragunan. Makanya apa sih dalam dunia pendakian banyak ilmu yang perlu digali sebenarnya. Lu harus tahu survival kan, Itu bertahan dia, hidup. satu, ya kan? Iya. Lu harus tahu manajemen perjalanan. Lu juga harus tahu tentang itu tadi apa namanya, bertahan hidup, terus tentang rescue, terus medis, PPGD. Wah, sebetulnya kalau misalkan mau menggali tentang hutan gunung bakalan ada banyak lagi, woi, banyak banget, nggak bakal ada habisnya. Sebenarnya semua ilmu kehidupan tuh ada di gunung, gitu aja sih, sesimpel itu. Makanya apa namanya, untuk saat ini banyak-banyak belajar aja deh, jangan cuma ngandelin lu punya waktu, punya duit. Wah, bahaya. Jadi kadang-kadang kan orang ada yang nanya, ibaratnya apa namanya, ngelihat sifat masing-masing orang itu bisa dari orang ngelihat pas pendakian. Nah, betul. Emosinya Ya, terkendali atau enggak. Kita tahu satu sama lain kan jadinya ketahuan. Ini orangnya istilahnya saling bantu atau enggak. Nah, setia kawan apa enggak, itu apa egois kah. Biasanya gitu, emosinya terus jiwanya bakalan ketahui, sifat satu sama lain bakalan sama temen walaupun kita temen deket di daratan belum tahu di gunung itu seperti apa kan kayak gitu. Beda-beda. Kita bakalan lebih tahu lebih dalam lagi tentang mereka itu setelah kita di dalam hutan, terutama di gunung, karena apa, susah senangnya ya bareng-bareng. Mau makan apa juga ya bareng-bareng. Ya karena di kompor yang sama, di tenda yang sama, yang lain-lain walaupun yang sama. nasinya letis gitu makan juga. Walaupun nasinya nasi aron kan, ya makanya maka dari itu apa namanya, maka dari itu ilmu pendakian itu ya pentingnya itu. Kayak kita masak aja kan di rumah, kita tinggal colokin, cetrekin, jadi nasi. Ya, di hutan mana ada colokan. Nah, juga kan kebanyakan kalau di gunung itu yang jago masak itu malah laki. Benar, betul. Itu makanya kadang mereka istimewa, istimewa di bawah jago masak, di atas belum tentu kan gitu. Ada yang biasanya tidur terus di daratan, tapi di hutan dia nggak tidur sama sekali, ada kayak gitu. Gitu deh. Gue lihat-lihat rata-rata pendaki-pendaki malah laki yang banyakan masak, maksudnya yang bisa jago masak di gunung dibandingin istilahnya ya cewek-cewek, maaf aja nih ya kan, bukannya kita ini cuman ya rata-rata sebagian besar bukan berarti pendaki cewek nggak bisa masak, bukan, cuman ya 80% setiap kita mampir ke tenda yang ada ceweknya yang lagi masak cowok. Mau lu mau bikin bakwan cowok, ceweknya tinggal duduk manis depan tenda. Iya kan? Aja. Tinggal begitu aja. Makanya pentingnya itu ilmu dalam pendakian, ya itu gue bilang banyak-banyak gali terus ilmu, banyak banget yang perlu digali. Kayak maaf ya, kayak mereka yang buang air besar. Oh iya, itu masih istilahnya orang pada sembarangan dan nggak tahu istilahnya trik-trik atau apa survivalnya. Soalnya kan ya buang air besar di hutan nggak seindah buang air di kloset, yang gitu. Mereka pikir ya udah buang air aja. Bahkan yang amat disesali pernah saya temuin di Gunung Pangrango, kalau nggak salah di daerah Gunung Pangrango, persis di bawah pohon-pohon Edelweiss. Gila banget. Nah, makanya gitu. Enak banget buang ampas kan. Iya. Itu kan satu perbuatan yang ya maaf ya kurang cerdas. Iya, kurang cerdas. Maksudnya ya makanya itu pola kita harus belajar ilmu pendakian ya kayak gitu. Kita belajar dari kucing.
Kucing aja pinter kok. Digali dulu, dikubur ditutupi. lagi. Kalau Gitu. istilahnya kita biar nggak kecium singa. Nah iya, supaya nggak dicium macan kan gitu. Ya minimal kalau lu malas nutupnya lagi ya minimal gali dulu lah. Iya. Itu kan ada pelajarannya, misalkan lu mau buang air, masuk dulu ke dalam hutan berapa meter dari jalur, gali, buang deh tuh ampas, tutup lagi, selesai. Selain kita nggak ngejebak pendaki lain yang mau buka tenda, kan bahaya tuh. Nginjek ampas kayak nginjek ranjau, Bos. Ya. Iya kan? Sampai rumah ya. Kan, Sampai segini rumah aja. ya masih begini ya. Kayak maksudnya ya udah, apa namanya? Kita harus banyak belajar, jangan malu buat nanya. Itu sih intinya. Kalau dalam dunia pendakian ya jangan malu bertanya, terus ilmu itu bakalan lu dapet di mana aja gitu. Tapi nggak bakal lu dapat dalam satu pendakian, 2 pendakian, 3 pendakian. Wah, butuh proses yang banyak. Iya, dari Prosesnya, pengalaman dari ya. pengalaman juga, dari jam terbang juga. Apalagi si personal ini, si orang ini maunya, gua ngelakuin pendidikan, ngadain pelatihan, itu lebih bagus lagi. Bahkan lebih cepat untuk dapetin ilmunya, tahap demi tahapnya. Itu yang lebih keren. Makanya, yo buat para pendaki yang ngerasa punya duit, punya waktu doang terus berangkat naik, jangan deh kayak gitu. Yuk belajar dulu dikit-dikit, minimal tanya ke yang udah pernah. Yang udah pernah pengalaman. Nah, kayak gitulah. Kayak contohnya, ya maksudnya tetangga lu mungkin ada yang pernah naik gunung, atau ternyata dia pendaki gunung. Pernah nggak nemu kasus ternyata lu ketemu di gunung atau di hutan, ternyata teman sekampung lu? Oh pernah. Jadi istilahnya papasan lah. Kok lu Suka sih naik ketemu? gunung. Iya. Nah. Pesan lu yang di sono ya, gitu di sono. Nah, itu salah satunya akibat kita kurang ngobrol, kurang komunikasi. Kayak kan, alangkah baiknya yuk nanya. Ternyata tetangga sendiri kan, nggak enak. Itu fungsinya kita ngobrol-ngobrol, terus sering nanya-nanya tentang ilmunya apapun. Jadi ketemu di atas juga, oh ternyata ya daripada ketemu di atas, ya syukur-syukur kita bisa berangkat bareng kan gitu. Enaknya dalam dunia pendakian tuh kayak gitu. Misalkan kita, wah apa nih yang perlu gue pelajarin lagi, tanya ke yang lebih paham. Jangan pernah malu deh buat bertanya gitu aja. Sering-sering ngopi bareng kan kayak gitu. Sekali lagi kalau gue selalu nekenin kayak manajemen perjalanan. Kita ambil contoh itu, manajemen perjalanan. Pertama ya, manajemen Ya. perjalanan. Kita gali sedikit-sedikit deh sambil nunggu yang mau nanya. Manajemen perjalanan itu lo harus tahu kemana, Tujuannya siapa, ada apa di sana, mau ngapain, kapan. Itu fungsinya kayak yang gue pernah sampein ke kawan-kawan mungkin yang beberapa kenal sama gue, termasuk lu mungkin, 5W1H itu. What, when, where, why, sama how, dan bagaimana nantinya. Itu manajemen perjalanan tuh harus bener-bener. Itu harus digali, kita packingnya gimana, apa aja yang perlu dibawa. Iya. Jangan sampai kejadian yang gue bilang tadi, lu bawa logistik 2 keril, jas hujan kagak lu bawa. Nyampe sono hujan, petir gede-gede banget, temen lu yang bawa tenda di bawah. Nah, kan kayak gitu, itu yang bahaya. Ya lu bungkus aja pakai ciki. Ya lu bungkusnya badan lu pakai bungkus ciki. Gitu. Makanya apa sih namanya, pentingnya lu jangan malu bertanya itu. Belajar terus kayak lu manajemen perjalanan aja. Itu kan ilmu mendasar dalam dunia pendakian, itu manajemen perjalanan. Tapi masih banyak aja yang salah. Banyak. Kalau pernah gua ngalamin sih, istilahnya kadang-kadang orang ada yang ya mentang-mentang dia orang atas lah gitu Ya, kan. ya. Cuman seenaknya mungkin di sono memang ada Alfamart atau Ya, Indomaret mungkin ada kan di Alfamidi atas ya. Ya nggak bawa disuruh nanyain logistiknya, mana logistik lo pada kumpulin di sini kan. Kumpulin semuanya isinya Indomie, Ciki, Citatos. Lah berasnya kagak bawa. Enggak bang katanya. Iya bener. Kalau misalkan di kesasar, misalkan Indomie banyak juga tetap aja tipes. Sama tipes. Lihat iya lu. Nah makanya. Gali lubang mulu. Gali lubang mulu kayak kucing. Kalah lubang gede. Buset lu, Bang Gede sama Pangrango kalah. Bakalnya 3 meter kali buat dia doang. Apa sih namanya? Sering banyak manajemen perjalanan itu dilupakan, padahal ilmu mendasar. Kayak gue pribadi, banyak di perjalanan pendakian suka iseng lah. Bang, sorry minjem korek gitu kan. Iya. Aduh maaf bang, saya nggak ngerokok. Itu yang selalu alasan mereka pakai itu. Aduh maaf bang, saya nggak ngerokok. Padahal yang namanya korek itu tuh salah satu Survival juga. survival yang paling penting.
Dalam artian kalau misalkan lu nyasar pun lu punya korek, karena kan sumber kehidupan salah satunya api. Selain air itu kan api. Ya, kalau misalkan lu tiba-tiba nyasar, lu nggak punya korek, hamsyong kelar. Apalagi lu nggak punya ilmu buat nyalain api, pakai batu, pakai kayu kan. Pakai korek aja masih puyeng kadang kalau kayunya basah. Kayak kadang sesimpel itu, korek bang, misalnya minjem korek. Aduh bang, maaf saya nggak ngerokok, bukan alasan. Walaupun dia nggak ngerokok, dia cewek, apapun ya korek bawa. Karena itu tadi kejadian nanti nyasar, apa kayak gimana kan. Makanya korek itu penting. Giliran ditanya, bang bawa tongsis, ada nih 2. Ada nih 2 tongsis buat apaan, lu mau ngeplok? Sinyal kagak. Yang penting buat foto dulu katanya dia gitu. Iya benar. Jangan sampai lu foto di atas sono buat kenang-kenangan tadinya, nggak taunya buat in memoriam, kan nggak lucu. Nah, aku pernah denger juga nih. Ya. Ada yang istilahnya cedera. Ya, cedera, oke. Katanya pernah ada yang bener pakai kayak tisu-tisu magic itu. Emang bener jadi apa gimana sih? Maksudnya bukan jadi. Maksudnya bisa meredam sakit atau apa-apa. Ini kalau secara ilmiah bukan secara ilmiah ya, secara bahasa kita nongkrong lah di dalam dunia pendakian yang zaman dulu. Gue nggak dulu amat, tapi gue kenal sama senior gue juga dulu dipelajarin. Ya pernah denger ya gitu. Tisu magic itu kan ternyata dia itu mengandung alkohol yang buat apa sih namanya, buat operasi. Kayak painkiller ya katanya ya. Untuk meredakan rasa sakit sebetulnya. Terus apa sih namanya, dianggaplah ke luka atau ke rasa sakit. Itu tuh sebenarnya bius lokal. Fungsinya ya. Tapi ya sebetulnya nggak disarankan juga buat, takutnya ternyata malah digunakan yang tidak. Lebih baik ya udah kita punya P3K, ada alkohol, ada repanol, kenapa nggak pakai itu aja. Bukannya nggak boleh, cuma tidak disarankan aja. Maksudnya ya emang benar painkiller untuk nahan reda rasa sakit itu sendiri. Terus kayak balsem atau apa gitu kan sebenarnya katanya kan nggak boleh kan, karena dingin ya cuaca ya. Balsem atau apa sih namanya? Ya pokoknya minyak-minyak yang dingin, krim-krim yang mentol-mentol, terutama yang mentol ya. Mentol sama mint itu nggak disarankan, bukan nggak boleh, sekali lagi bukan tidak disarankan. Soalnya apa? Dia bukannya malah anget, tapi malah ngebalik dingin. Kalau kena udara di sana itu malah berbalik dingin. Karena apaan? Karena ya di sana itu cuaca kan tahu sendiri. Mungkin lu sendiri pernah ngalamin yang namanya cuma 10 derajat, 20 derajat itu pasti ngalamin. Makanya apa sih namanya? Nggak disaranin. Bukan nggak boleh ya, sekali lagi bukan nggak boleh, tapi tidak disarankan. Tidak disarankan ya, balsem kayak apa sih namanya? Model-model krim-krim mentol, krim-krim hot gitu. Ya, kalau yang lain-lain sih lebih baik, kalau saran gue mendingan pakai minyak kayu putih. Kalau enggak pakai apa sih namanya, minyak GPU, ginseng kayak gitu, lebih baik kayak gitu. Jadi alangkah baiknya mendingan bawa yang kayak gitu daripada lu misalkan bawa tisu sulap, bawa tisu sulap. Tisu sulap lah bahasanya kan. Iya, tisu sulap, daripada lu bawa tisu sulap mendingan lu bawa. Maksudnya ujuk-ujuk kita mau packing ke Indomaret dulu bang, ada tisu magic. Ada tisu sulap nggak bang gitu. Bahkan kan ada beberapa juga yang bawa balon cowok, bawa balon cowok. Itu kalau dulu emang dipakai buat nampung air. Karena si balon cowok itu bisa muat dari 500 mili sampai 1 liter. Ya sekarang kan udah modern. Nah, sekarang ada water tank, ngapain pakai balon lagi? Iya, ngapain juga pakai balon lagi, udah ada water tank. Makanya nggak nutup kemungkinan ya kayak orang-orang yang zaman dulu yang sekarang masih aktif juga, jangan malu nanya ke yang anak-anak muda yang zaman sekarang yang punya water tank, fungsi water tank buat apa, kan kayak gitu. Mungkin orang dulu kayak contoh kecil aja ultralight zaman kayak gitu kan nggak ada, misalnya mereka yang tenda diapung-apungin, tenda dilempar-lempar, nggak ada. Soalnya apa, mereka bawanya vibram yang gede-gede banget tuh kan, bawa besi-besi. Bawa bobotnya juga lumayan juga kan. Tapi pernah ke gunung bawa tenda pramuka? Enggak lah, jangan sampai. Males bopongnya. Iya bener. Tapi ya pengalaman berbicara lain kan. Next step. Kasarnya langkah demi langkahnya ada gitu. Sekarang perkembangan zaman ya ngapain gitu. Iya, sekarang malah lebih simpel. Iya, cuman pakai prem selesai. Bahkan ada yang cuman ditarik doang, kayak payung. Kita kayak bawa bangku-bangku, ngapain lu bawa bangku balik, sekalian lu bawa, ya kan mungkin pakai bangku lipat kan. Iya benar. Tapi lu beli. Iya.